Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada dimanapun. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Kota Balikpapan, kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bersama kita rehat dan doa malam. Dan biarlah pertolongan Roh-Nya yang kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa menuntun kita dan memberikan kita kebahagiaan ketika kita selesai mengikuti rehat dan doa malam ini. Tuhan Yesus menuntun kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada dimanapun Anda berada, sebelum kita bersama belajar membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami yakin dan percaya ketika pada saat ini kami bersama mengikuti rehat dan doa malam ini, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan, tolong kami, kuduskan kami sehingga kami layak untuk dapat membaca firman-Mu yang maha suci, maha agung, dan membuat kami mengerti, sehingga kami dapat hidup senantiasa melalui tuntunan firman-Mu. Ini doa ucapan syukur dan permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita bersama membuka kitab suci kita dari kitab 1 Samuel, kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Mari kita membacanya bersama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu.
Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya Ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka Ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada malam hari ini kita akan bersama merenungkan firman-Nya dalam judul Doa dan Kesaksian. Kapesabian lan kapasambayangan. Saudara-saudariku, Bapak Ibu, pasti hidup bahagia adalah impian setiap orang. Dan hidup menderita adalah mimpi buruk bagi siapapun. Tentu Anda dan saya setuju dengan pernyataan tersebut. Namun, sadarkah kita bahwa justru dari penderitaan ada begitu banyak pengalaman yang kita dapatkan untuk dijadikan sebagai kesaksian hidup. Bahkan dari kesaksian itu justru menjadi berkat dan motivasi bagi hidup orang lain, terutama bagi hidup kita. Dalam doanya tadi kita membaca dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Hana menyatakan syukur kepada Tuhan yang telah memampukan dirinya untuk menghadapi penderitaan dengan berkata, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, sebab aku bersuka cita oleh karena pertolonganmu. Sungguh luar biasa. Bahkan ketika Hana pernah merasakan sakitnya dikhianati, dihina, dan seakan dipermalukan, namun semuanya itu membuat Hana merubahnya menjadi kesaksian hidupnya. Pada ayat 2, di mana Hana mengatakan, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Dalam kesaksiannya Bapak Ibu, Hana menorehkan begitu banyak pesan dan juga kata-kata hikmat. Semua itu diperoleh dari setiap hal yang pernah Hana alami. Doa Hana kepada Tuhan membuatnya terus berpengharapan, sehingga ia tetap kuat menghadapi penderitaan. Saat doa-doanya terjawab, Hana lalu menyaksikan pertolongan Allah dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, dari pengalaman Hana sendiri mengajarkan kepada kita bahwa tetaplah bersyukur dalam menjalani hidup. Semua yang diperhadapkan kepada kita tentu untuk memberikan kita pengajaran mengenai kehidupan. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Di saat Bapak, Ibu, saudara-saudariku semua berdoa, kita beroleh pengharapan. Dan melalui doa kita pun memperoleh kekuatan. Dan iman percaya kita makin senantiasa tertuju kepada Bapa kita, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus kita akan menantikan jawaban doa.
sangat penting untuk memiliki kesabaran dan tetap menunjukkan kesetiaan iman. Yakinlah malam ini, saat ini, bahwa Tuhan akan menjawab semua doa kita ketika kita sampaikan semua itu untuk menyatakan kemuliaannya. Dan ingat bahwa jawaban doa itu hanya Tuhan yang memiliki waktunya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku, setelah kita membaca firman-Nya, kita merenungkannya sejenak, mari kita bersama-sama menyatakan syukur kita melalui doa dan syafaat kepada Bapa di surga. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, setelah kami membaca dan merenungkan firman-Mu, begitu luar biasa pergumulan kehidupan yang dihadapi oleh anak-Mu Hana. Dari itu ya Tuhan, kami memperoleh pelajaran bahwa ketika kami mengalami pergumulan penderitaan hidup, kami hanya akan datang kepada Engkau. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber penghiburan, dan dari Engkaulah sumber kekuatan. Dan dari pergumulan kehidupan yang kami hadapi, dari situ akan kami senantiasa makin melihat bahwa karya keselamatan Tuhan begitu nyata buat kami. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur kepadamu melalui program Rehat dan Doa Malam Jemaat Elim Kota Balikpapan, mengajarkan kami untuk senantiasa memiliki waktu untuk belajar firman-Mu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk senantiasa menyatakan doa kami bukan hanya untuk kepentingan diri kami sendiri, tetapi untuk mengajarkan kami pun mendoakan untuk orang lain. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini Bapa kami mau berdoa, bersyukur dan bersyafaat buat anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan melalui ulang tahun pada saat ini 11 November buat Bapak Hosea Duma, Ibu Dorcas Guling, Wilson Saudara, Ibu Adolfina Tudang, Ferdita Kalawang, Ranus Panglawa, Bapak Yunus bin Pabidang, Bapak Petrus Misa, Bapak Yurianus, Bapak Yakobus, Bapak Martin Rantesalu, Rike Bertan Salu, Ibu Martina Arang, Elsiana. Tuhan, kami bersyukur karena anugerah Engkau senantiasa berikan buat mereka. Dan kami mohon kepada Engkau kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, memberikan hikmat bijaksana buat para orang tua yang berulang tahun, dan memberikan rasa taat dan senantiasa mendengarkan kalimat orang tuanya buat anak-anaknya yang berulang tahun. Dan kami mohon kiranya Engkau senantiasa memberikan sukacita dalam kehidupan mereka Tuhan. Demikian pula yang merasakan syukur karena pernikahan yang Tuhan telah tuntun, sehingga mereka hingga saat ini tetap berada di dalam ikatan pernikahan yang kudus, yaitu buat Bapak Seldi Piti Pakiding dan Ibu Yuliana Mangiwa. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya dalam kehidupan rumah tangga mereka pasti ada pergumulan, pasti ada kesusahan. Tapi kami senantiasa memohon kepadamu kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan pengharapan bahwa doa adalah napas hidup di dalam rumah tangga mereka. Sehingga dalam segala kesulitan pun mereka akan senantiasa datang kepada Tuhan. Dan apalagi ketika mereka mengalami sukacita di hari pernikahan mereka pada saat ini 11 November. Ya Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu kiranya Engkau pun memberkati kehidupan para jemaat Elim Kota Balikpapan. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati anak-anak Tuhan, para pendeta yang Tuhan telah utus untuk melayani di jemaat ini. Engkau lingkupi mereka dengan hikmat bijaksana Tuhan, takut akan Tuhan, mengajarkan kepada kami firman Tuhan di dalam kehidupan yang kami jalani, agar kami senantiasa setia kepada Engkau hingga Tuhan memanggil kami. Ya Allah Bapa kami yang baik, kiranya Engkau pun memberkati kehidupan rumah tangga, keluarga, para pendeta yang ada di jemaat ini. Dan kami pun memohon kepada Engkau ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa pun memberkati Tuhan, anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai di instansi-instansi pemerintah, apakah mereka sebagai PNS, sebagai TNI, Polri, ataupun di mana mereka berada, agar mereka senantiasa dapat menyatakan kasih kemuliaan Tuhan di segala aspek
skill yang Tuhan berikan kepada mereka melalui pekerjaan mereka. Ya Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami juga memohon kepada Engkau, Tuhan, tolong senantiasa berkati proses pembangunan Siring agar dapat terselesaikan dengan baik. Dan kami mohon kepada Engkau ya Bapa, Engkau memberikan hikmat bijaksana kepada para anak-anak Tuhan ini Tuhan pakai untuk menjalankan, melaksanakan proyek pembangunan Siring ini. Tuhan Yesus, kami juga memohon kepada Engkau di malam ini, kiranya Engkau senantiasa menjaga, melindungi kami pada istirahat malam ini, sehingga melalui istirahat kami malam ini, besok kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami akan siap untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui pekerjaan, melalui sekolah, maupun melalui kehidupan bertetangga kami, agar kami senantiasa dapat menyatakan kasih kemuliaan Tuhan, yaitu mengasihi sesama kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa memohon senantiasa Engkau berikan hikmat bijaksana buat pemimpin bangsa dan negara kami ini. Dari presiden sampai wali kota kami di kota Balikpapan ini, di dalam mengatur kami warga kota Balikpapan, agar kami senantiasa taat dan setia melalui protokol-protokol ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah kami. Apalagi Bapa, di dalam kami tetap senantiasa menghadapi kondisi pandemi ini. Kami bersyukur walaupun kasus penularan COVID sudah berkurang, tetapi ajar kami untuk senantiasa waspada, agar kami tidak senantiasa terlena oleh kondisi yang mulai membaik ini. Ya Allah Bapa kami yang Maha Baik, ini doa syukur syafaat kami. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa, Bapa kami, demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Padaku penderita, pada orang yang pembebas, yang dapat penglihatan, yang tindas dibebaskan. Tuhan, kerajaan penuh itu tak sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setelah kita bersama telah mengikuti rehat dan doa malam dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim pada malam hari ini 11 November, kami akan senantiasa berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, agar ketika kita menjalani kehidupan ini, doa menjadi nafas hidup. Ketika kita menghadapi pergumulan, kita senantiasa menaruh pengharapan hanya melalui doa kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya anugerah Tuhan yang Bapak Ibu telah terima, itu akan senantiasa membuat iman percaya kita hanya tertuju kepada Yesus Kristus.